S3 di Taiwan itu kan ya. Nanti insya Allah mungkin Agustus September itu sudah lulus doktor ya kan. Dari SD Muhammadiyah ya kan. Nah, karena salah satunya waktu tes itu pakai bahasa Inggris, gak pakai bahasa Jawa kan begitu kan ya. Ya, jenengan sana ya. Tapi jenengan ikut duduk di sini. Duduk di sini, enggak apa-apa. Tujuannya kalau jenengan agak jemu melihat saya, lihatlah ini ya kan ya. Duduk di sini enggak apa-apa. Iya, Bapak. Nanti saya beri ini ya. Oh iya, terima kasih. Ini dari Kuala Lumpur ini ya. Iya. Kemudian Terima kasih. ditambah andai kata saya punya anak saya dua-duanya laki-laki tapi sudah berkeluarga ya. Kalau belum berkeluarga pasti ini menjadi menantu saya ini kan ya. Apa? Saya adalah ketua PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Tidak mungkin digoda oleh. Saya tidak niru-niru artis ya yang suka kawin cerai. Itu bukan urusan Muhammadiyah ya. Duduk aja Mbak ya. Duduk aja, nanti saya beri uang ya. Mohon maaf sekali Bapak, mungkin materi Bapak, sekarang. Bapak Ibu wali siswa yang di sekarang, rumah itu sudah. Bapak Ibu wali murid di sana, tadi saya ingin memberi motivasi pada guru hebat. Dari guru yang hebat itu akan tertelurlah murid-murid yang hebat. Tetapi guru yang hebat tidak cukup. Yang lebih penting lagi adalah orang tua yang hebat. Baik, sekarang ya. Kamu di sini aja ya. Menjadi orang tua hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi masih mukadimah sebenarnya kan ya. Mukadimah. Yang kedua, mengapa sih orang tua itu harus menyekolahkan di sekolah agama termasuk sekolah Muhammadiyah ini? Karena Bapak Ibu tahu bahwa di sekitar kita, di Indonesia, di dunia ini sudah meresahkan kita semua, terutama generasi muda, generasi milenial itu yang saya sebut ya. Betapa hebatnya serangan narkoba Bapak Ibu ya. Narkoba ini sudah masuk ke sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, bahkan pejabat ya. Bertonton berkilo-kilo sabu dikirim dari luar negeri untuk menghancurkan bangsa ini ya. Terakhir kemarin itu ada seorang Kapolsek ya, Kapolsek Yuni itu ya. Itu pesta ya. Itu anggota DPR, Kapolsek, polisi, siswa, mudah-mudahan tidak ada guru ya. Kemudian semua merasuk. Kalau sudah merasuk semua narkoba ini sudah ada karu-karuan. Kalau sudah merasuk ke jiwa anak-anak muda, narkoba ini akan menjadi dampaknya kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya. Sudah hancur kompetensi pikiran, perasaannya sudah dihancurkan ya. Saya tidak tahu ini siapa yang mendalang ini semua, apakah bangsa lain yang akan menjajah bangsa kita dengan cara menghancurkan mentalnya anak-anak muda ini ya. Nah, kalau sudah kena narkoba kemudian jurusannya ke ini pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini sudah akhirnya merasuk ke perzinahan. Perzinahan akhirnya sampai terakhir dengan aborsi ya. Di Jakarta kemarin kita ada berapa ribu manusia jarin yang tidak berdosa itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, pacaran ya, pergaulan bebas, terus hamil di luar nikah itu ya. Ini akibat narkoba. Kalau saya teruskan ya Bapak Ibu di rumah, betapa ngerinya ini generasi muda. Ya, oleh karena itu sudah pantas tepat kalau Bapak Ibu semua di rumah itu menyekolahkan sekolah-sekolah agama ya. Karena kalau tidak ada dasar agama sudah wassalam. Kalau Bapak Ibu semua jadi orang tua kemudian punya anak yang saya ceritakan tadi ya, sebut saja artis-artis sekarang itu ya. Kemarin jangankan orang biasa ya, Ridho Rhoma Irama sudah 3 kali ditangkap ya. Kurang apa ya? Kurang kaya, kurang masyhur, kurang apa itu ya. Semuanya ada tapi berbolak-balik masuk penjara gara-gara narkoba ya. Elvi Sukaisi 3 anaknya dan menantunya juga masuk penjara karena narkoba ya. Yang terakhir kemarin itu, wah ini kurang ajar ini, Gisel ya kan. Itu ya. Sudah putus dengan siapa itu Gading Martin, kemudian nah akhirnya menjadi viral kemarin itu ya foto syurnya itu ya. Dan ini ditonton oleh anak-anak kita ini. Rusak ya. Nah terakhir kemarin itu saya kaget itu Nisa Sabian ya.
Iya kan, katanya selingkuh dengan Ayus yang ahli ya. Masya Allah. Dan ini biasa ditiru oleh anak-anak. Nah, untuk membentengi ini semua tidak ada kata lain kecuali pendidikan. Dan pendidikan yang tepat itu adalah sekolah-sekolah agamis plus termasuk Muhammadiyah. Maka sekarang Bapak Ibu yang ada di rumah itu berbahagialah, jangan kecewa, jangan menyesal kalau anaknya sekolah di sini. Karena mengapa anaknya kalau sekolah? Karena ada diterima di negeri misalnya. Oh, tidak begitu. Saya ini menjadi kepala sekolah negeri, Pak. 5 kali 5 sekolah negeri itu. Saya tahu itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang di rumah janganlah sekali lagi itu kecewa atau menyesal atau karena terpaksa anak seperti ini. Sudah masuk di sini, insya Allah guru-guru tadi yang saya gembirakan tadi itu mendidik anak Bapak Ibu dengan hati. Dengan hati inilah yang membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang punya hati. Kalau anak-anak tidak punya hati, sudahlah. Kemarin sangat menyesal itu ada seorang anak mengajukan ke pengadilan bapaknya ya, dia juga 3 miliar itu karena ya, sebelah anak kandung ya. Anak kandung itu ya. Tapi akhirnya nego ya oleh jaksa, kemudian disuruh musyawarah ya. Dan yang terakhir kemarin yang miris lagi, ada seorang anak umur 19 tahun perempuan membunuh ibu kandungnya dengan 51 tusukan. Ketika ditayangkan di televisi dia senyum, dia tertawa, senyum. Dia bangga bisa membunuh ibunya. Inilah keadaan sekarang, stres. Nah, stres ini obatnya bukan mobil, bukan apa, bukan uang, tapi agama. Oleh karena itu, di Mokodimah saya ini sudah tepatlah Bapak Ibu ini menyekolahkan anaknya di sekolah Mugaru SMP Muhammadiyah Waru ini. Sekarang praktis ini ya. Judul kita adalah menjadi orang tua yang hebat. Bagaimana kita ini supaya menjadi orang tua yang hebat, yang anak-anak kita menjadi anak soleh yang saya ceritakan di atas tadi itu. Yang rusaknya moral ya karena narkoba dan pergaulan bebas ya. Nah, oleh karena itu mari kita buka ini ya, praktis saja ya. Sebenarnya ada 14 ya, ada 14 cara bagaimana kita akan menjadi orang tua yang hebat. Sesungguhnya orang tua ini adalah segala-galanya. Guru yang utama dan pertama adalah orang tua. Mulai dari pacaran sampai berhubungan intim, sampai mendidik anak bayi, sampai SMP, SMA, sampai kapanpun itu peran orang tua adalah sangat penting. Oleh karena itu ada 14 ya taktik cara praktis bagaimana menjadi orang tua yang hebat ya. Yang pertama, lanjut ya. Yang pertama, Bapak Ibu ini disadari atau tidak, anak Bapak Ibu itu yang kelas 7, 8, 9 di SMP ini itu selalu meminta walaupun tidak diucapkan. Inilah permintaan anak yang selalu diharapkan dari orang tuanya tetapi tidak diucapkan. Yang pertama, lanjut ya kan. 1. Cintailah aku sepenuh hatimu. Bapak Ibu wah, kan enggak mungkin Pak orang tua enggak menyintai. Tapi banyak yang enggak sepenuh hati kan ya. Menyintai anak sepenuh hati itu berarti penuh perhatian ya. Salah satu bukti bahwa kita menyintai itu adalah memperhatikan ya. Perhatikan misalnya ya. Mulai dari makannya, apakah ini halal atau haram, cara berpakaiannya, belajarnya, tidurnya, makannya, temannya, semua itu perhatikan. Itu bentuk daripada kita menyintai anak. Karena biasanya anak itu kalau sudah ya mungkin di rumah setelah makan sarapan berangkat ke sekolah, kemudian nanti jam 3, jam 4 pulang, terus dia kemana tidak dihiraukan. Kalau anak minta uang, diberi uang, jajan, uang sekolah diberi, tapi dia tidak memperhatikan ini sepenuh hati ya. Misalnya begini ya, sekali-sekali misalnya datang ke kamar anak ya. Oh, ini bagaimana cara menata spray, menata bantal, menata baju, meletakkan di gantungan dan sebagainya ya. Bahkan kalau perlu yang paling penting sekarang di era milenial itu karena anak tidak bisa lepas dari gadget atau HP itu selalu dilihat. Itu bahaya kalau tidak lihat ya. Bayangkan anak sekarang itu Bapak Ibu lebih canggih daripada ibunya ya. Canggih dari ibunya ya. Anak-anak yang nakal tadi itu banyak yang karena terpengaruh oleh medsos ya.
apa itu Instagram, apa Pak Nali, Facebook, bahkan di YouTube. Di YouTube itu dengan mudahnya membuka video porno dan sebagainya ya. Kalau orang tuanya tidak menyintai, membiarkan, wah bahaya ini Bang. Oleh karena itu menyintai anak ini sebenarnya yang pertama ya, menyintai ya. Tapi yang paling ini ya, perhatikan tentang pendidikan ya. Misalnya tentang bagaimana belajarnya, sekolahnya, bagaimana. Kalau ini daring ya, tugas ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali Bapak Ibu di rumah itu semacam frustasi atau marah atau gimana ya setelah daring hampir 1 tahun ini ya. Itu begini. Berontak itu ya. Gimana sekolah ini wis membayar kok gak oleh pelajaran anak ya. Nah, misalnya lagi kalau ada tugas ya, karena bapak ibunya kerja ya, kemudian anaknya ada tugas, kemudian dileskan ya, lesing nggarap tugas itu guru lesnya ya, terus anaknya jadi apa ya? Corona ini bagian dari betapa kita diuji cintanya kita kepada anak, ya kan, bapak ibu di rumah. Karena kalau kita hanya mengeluh, apalagi ngerutu, apalagi menghardik ya, menjelek-jelekan presiden, menteri, guru ya, tidak ada gunanya. Toh corona ini memang wabah nasional yang kita tidak boleh berkerumun misalnya. Terus ada, Pak kalau di mall, di mana, di pasar kok sudah dibebaskan, kenapa sekolah tidak ya? Itu pertimbangan pemerintah mungkin ya ini ya, karena anak-anak SMP itu belum bisa mandiri kadang-kadang ya. Nanti khawatirnya di sekolah itu tidak bisa terkontrol, terus menukar masker ya, jerongkok-jerongkokan di kantin nanti macam-macam ya. Sehingga menurut pemerintah atau Dikbud itu, Mendikbud itu, bahwa kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Tapi rupanya ini 1 tahun ini loss ya kan. Anak-anak itu sudah tidak terkontrol lagi. Nah disinilah uji cobanya orang tua menyintai anak ya kan. Misalnya begini, kalau misalnya maka orang tua ya harus banyak perhatian ya. Jangan dibiarkan anak-anak ini tidak terurus ya. Bapak ibu di rumah, saya ini anak saya sudah kawin, tapi saya punya keponakan cucu umur kelas 6 ikut saya. Itu memang menjengkelkan ya, tidur ya. Jadi kadang-kadang jadi orang tua juga gregetan juga ya. Kalau tidak ada tugas dia tidur melulu. Kalau tidur orang tuanya ngeroweng ya kan, ngeroweng tidur. Nanti kalau anaknya itu keluar dengan temannya nggak pulang-pulang, ngeroweng lagi ya, serba sulit ya. Kalau saya lihat WA betapa orang tua itu berat ketika ini. Maka di sini Bapak Ibu harus sadar bahwa ternyata kedatangan guru itu penting sekali ya. Ternyata jadi guru itu tidak mudah Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita menyintai anak-anak kita, sekarang ibu mencoba jadi guru bagi anak-anaknya. Nah kalau perlu tadi IPA, bahasa Inggris ya belajar lah ya. Ya paling tidak kalau anak ada mengerjakan tugas itu mendampingi begitu ya. Karena orang tua itu kadang-kadang, saya kan tidak punya kompetensi untuk jadi guru Pak ya. Ya paling tidak mendampingi dengan sepenuh hati itu ya. Ini menyintai. Tapi yang lebih penting lagi ternyata gini ya, menyintai itu begini. Kalau saya tidak ingin anak saya nanti tidak sukses, maka saya harus membuat anak saya sukses. Kalau saya tidak ingin anak saya nanti masuk neraka, maka saya ingin membuat anak saya bisa masuk surga. Itu menurut saya menyintai sesungguhnya ya. Jadi hidup ini Bapak Ibu nanti kita akan ditanya itu ya. Kau didik apa anakmu sehingga anakmu nanti tidak bisa masuk surga misalnya. Tanggung jawab sepenuhnya pada orang tua. Dan karena Bapak Ibu di rumah orang tua itu tidak sanggup mendidik sendiri, diserahkan ke sekolah sebenarnya begitu. Kewajiban utama adalah orang tua sebenarnya. Nah sekarang kita diuji oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita di rumah ya. Oleh karena itu cintai berarti jangan ngedumel, jangan menyesal, jangan ngeroweng. Kalau ngeroweng terus ya, marah-marah terus nanti ikuti aja ini tayangan berikutnya ini ya. Yang kedua Pak, coba ya. Nah ini, jangan marahi aku di depan orang banyak. Jangankan di depan orang banyak, memarahi anak yang tidak ada dasarnya itu bahaya. Muring-muring
Iya kan? Nah ini bapak ibu-ibu di kelas ini, di depan saya ini juga punya anak itu kan ya. Jangan marahi di depan anak. Marah itu penting, tetapi marah karena sayang, karena cinta. Marah sayang dan marah benci itu berbeda. Misalnya begini ya, biyen tak tuturi pancet ae. Ngene anaknya belum bisa jawab begitu ya. Anak yang terus dimarahi terus akhirnya enggak kerasan di rumah. Kalau enggak kerasan di rumah, dia sama-sama dengan teman yang sama-sama enggak kerasan di rumah. Apa akibatnya? Jadi anak nakal. Terus nakal narkoba terus pergaulan bebas. Bahaya Bapak Ibu ya kan ya. Bapak Ibu naudzubillah min dzalik di rumah ya. Kalau Bapak Ibu sudah diganggu, dicoba oleh kenakalan anak, Masya Allah habis Bapak. Habis ya. Saya punya teman namanya Roni Patinasarani itu ya, pelatih sepak bola, bukan teman itu, kenal aja ya. Roni itu setelah jadi pelatih bola tapi sudah pensiun dia kerja di Petrokimia Gresik. Tiba-tiba anaknya di Jakarta dengan ibunya ya, sudah lulus SMA begitu, kemudian anaknya ditangkap polisi karena kena narkoba. Itu ketika Roni itu dipanggil ke Polda Jakarta sana, diberitahu bahwa anaknya seperti itu, kaget luar biasa. Katanya, kok begini anakku ya, terus dinasihat itu mendelik gini aja. Jadi kalau nanti kalau ada anak SMP sini ya, dinasihati guru enak-enak kok mendelik, matanya memerah tuh gini, oh sama delok itu, kok BNN kena itu. Kalau sudah kena gitu Bu, habis uang, gonok regani, duit itu ya. Oleh karena itu belum anak kita seperti itu ya jangan seperti itu ya. Salah satunya jangan marahi, beri solusi gitu ya. Kalau karena ada itu, ono sing maneng diwedhus-wedhus sing macam-macam ya. Lah ini jare anake, "Kok niku wedhus ta menungso?" "Iya Bu, aku wedhus." Lah ibuke wedhus kono ya. Nanti ada contoh itu, teladan itu ya. Jangan ya, nanti termasuk guru-guru ya, jangan suka apalagi marah-marah di depan umum. "Kamu kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Kamu sekarang berdiri menghadap bendera 3 jam." Anak saya Indonesia ini sekolah nurut semua. Don itu Bu ya. Jangan di depan ke BP kemudian dinasihati tak apa. Wong kita aja enggak mau dipermalukan di depan orang banyak kok. Enggak mau, janganlah ya, apalagi orang tua ya. "Kok niku kat wingi yang ngene, iku nek tangga-tangga niku. Gak koyo ya." Jangan marahi aku di depan orang banyak. Jadi kalau mau marahi celuk ae nang ruang kamar apa. "Ya apa sih Le, kon nek kelas 3 sih. Iki kok mari ngono ngene ya." Anu lho, wis gak anumu ah. Ya wis ya. Turun anak tidak beri kesempatan sama sekali untuk berbicara, jangan. Mau apa sih nak kok ngene? Lah ibu mbek bapak iku. Coba wingi bapak mbek ibu tukar anake. Sumpek aku Bu. Aku ndelok wingi piring pecah, wingi nane TV pecah. Mari ngono wingi maneh ndase bapak pecah. Ya apa kon kerasan kok kene. Sama ibu muring-muring tok. Ya karena itu nanti ada terusannya. Jangan mengikut sertakan masalah orang tua dengan anak ya. Geger bojone tapi anaknya jadi sasaran. Ayo saya lanjut ya. Nanti 9:30 jam berapa? Sekarang sudah habis. 9:30. Waduh, ini ada 14 memang saya sengaja nanti supaya saya datang ke sini lagi ya. Teruskan ya. Sambut ya. Enggak apa-apa. Ceramah kita itu tidak seperti kiai-kiai yang enggak, memang banyak motivasi Pak saya ini sebenarnya ya. Nah, nanti ini ada sesi kedua dengan wali murid. Sini enggak bayar kok, gratis ya. Malah saya tadi tak kayak sajadah mau ya kan. Nomor 3 ayo. Jangan bandingkan aku dengan kakak atau adikku atau orang lain. Sering itu. Kok ini gak kayak Mas Mubien. Kok ini kok wedok dablek dadi apa kon? Marah Pak. Bu ibu di rumah jangan anaknya 2 atau 3 jangan banding-bandingkan karena anak itu sudah punya sendiri-sendiri. Jangan bandingkan kuda dengan angsa dengan burung. Lomba lari, kuda menang. Lah nek angsa bebek ya gak iso ya berenang. Anak itu punya
karakter sendiri, punya kemampuan sendiri, punya passion sendiri ya. Anak saya petarangan gak podo. Anak saya tadi 2, yang satu kuliah S3, sing pertama itu namanya Rizky itu ya. Itu lulus S1 itu. Kuliah mana Pak S2? Mau ya. Sumpek mikir. Sing siji sampai teko seminarnya di Amerika di mana ya itu ya. Itu yang jadi anak terus bojoku ngomong, "Kon gak podo lho, jok ngomong podo, gawe gak podo." Tidak mau dibanding-bandingkan. Walaupun bapak ibunya sama. Kon gak koyo adikmu lho si SD wis koyo ngene iso ngene. Kon iku SMA, SMP kelas 3 ape lulus SMP. Kok sik koyo ngene. Gak ya nasihati tapi jangan dibanding-bandingkan. Karena kita sendiri tidak mau dibandingkan dengan orang lain. Ya ta gak? Ayo iki ya. Bojone. Ya, sampeyan gak koyo bojone tangga. Ya jarene, ya rabi mek tangga. Bapak Ibu di rumah ya, jangan banding-bandingkan. Itu ada Bu Nabila Ayu, ada Bu Islaha ya. Oh, coba banding-banding anak ini punya anu sendiri. Oh, hari ini ya apa ya kok misalnya ini matematika po pinter, tapi bahasa gak iso. Ya, nek iki kok senengane ku ngebrang-ngebrang ini. Brak. Wah. Ojo lebono nang SMA IPA, masukkan aja seni budaya, seni rupa atau jadi bintang film kan, itu calon bintang film ngebrang-ngebrang. Pergi kau, ini bintang film. Nah nek meneng-meneng nek ono menyanyi dangdut joget-joget, mungkin jadi penyanyi dangdut, enggak apa-apa. Kon tadi apa tadi penyanyi? Loh, penyanyi bisa top markotop kan Inul Daratista ya kan. Aku kepengin kon jadi ustaz, jadi kiai. Dadakan kon joget-joget ya. Kan bisa jadi penyanyi tapi jadi pendakwah ya apa? Ustaz. Lewat lagunya dia kan begitu. Jadi pengusaha dia jadi pendakwah begitu. Tidak harus jadi kiai semua sebenarnya, tapi semua menempel dirinya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Wis aja banding-banding deh ya. Dua anak. Iki suka banding-banding kamu, ayo. Makanya gak oleh-oleh kon. Nggak bisa. Iki soge tapi gak ganteng. Iki wapi-api tapi setia tapi melarat ya. Kalau sing sempurna sayang. Ibu-ibu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ojo banding-banding no. Lanjut Pak. Kurang seperempat jam soalnya ya. Nah, sik suwe, kurang Pak itu ya. Ngene wis engko jam 09.30 tak tutup, nanti saya dengan guru-guru ini sendiri ya. Ya, tak terno. Wis, nomor 4. Ini praktek saja ini. Praktek bagaimana jadi orang tua hebat di era milenial. Ayah bunda jangan lupa, aku adalah fotokopimu. Bener enggak? Keteladanan kacang gak ninggal. Kau ini kok cek dablek kan ya. Dikon sembahyang maghrib pisan adzan kok nyetel ngene gajetan ya Bu ya, di rumah kan gajetan aja. Lah bapak ibu ngene tok, ya niru ya kan. Wis mulai gawe anak gak ndonga. Ya arek pencilaan. Rizkinya banyak yang tidak halal, keserempet-serempet subhat. Ya anak gak karu-karuan. Darah daging yang tumbuh dari barang yang tidak halal mesti kacau, Pak. Makanya saya dulu itu kan pejabat ya. Gue iki halal apa haram ya kan. Ini sobat ngono gak tak gemangan wis. Tak kena RT apa gebuwu. Lah sing dikene bojo kene anake khusus jadi rezeki yang halal kayak gaji sing resmi. Sing serempet-serempet badhe ceper-ceperan kayak ceperan iki aja. Wis. Itu sobat itu kan antara halal dan haram. Fotokopi ya kan. Keteladanan ya. Wong jare kacang gak ninggal. Nek bapak ibu keriting, anaknya mesti? Lah nek gak mesti, anak tonggo. Oh, mesti niru. Bapak ibu niru. Iku guyu-guyu ya. Guyu-guyu ya. Sederhana loh, apa yang saya sampaikan ini ya. Ya apa ya. Suatu saat, anak saya waktu yang di Taiwan itu kan SD ya. SD itu
Bijir ku elek. Matematika ku elek. Biasanya kalau 9 10 kok iki oleh 6 jarene. Seneni, Mbak. Diseneni Mbak sapa? Istri saya itu. Kok niku ngene mangkane takon sinau ini. Lah ya apa? Wingi oleh 9, saiki oleh 6. Diwalik mbek anakku. "Bu, sampean garap sih." Batinku, kapok kan. Masuk. Nyeneni anake ya, gak sunggarap matematika. Sampe dhewe gak sunggarap matematika diwalik. Oh, sampe dhewe gak tawik pinter alias goblok. Ala bubu ngono. Istri saya kan D2. Matematika biyen mbek saiki gak apa. Matematika milenial dipadakno biyen. Marono anake diseneni gak sunggarap. Apa fotokopi itu ya kan. Keteladanan lah ya, keteladanan. Nek kepengen anaknya sergap sembayang ya sembayang dhisik. Gak usah lah ya. Ada teori sebentar ya. Begini, misalnya kalau anak-anak itu kepingin anak kita itu kalau masuk rumah itu dilepas sandalnya ya kan. Sepatunya dilepas karena rumahnya kan rijik dia ya. Nah, nek ngono caranya gimana? Bapak ibu di rumah atau ini gula tadi itu. Saya masuk di sini. Pak Nur itu sandalnya itu dilepas, otomatis dilepas karena contohnya dilepas. Kalau tidak saya ke sini naik. Nah kalau contohnya dilepas saya ke sini, oh ndablek wong iki. Di rumah juga begitu. Kalau ingin anak kita melepas sepatu sandal ke ini, ya bapak ibu nih percaya pada keteladanan lebih penting 1000 kali daripada ucapan. Nyerocot adalah kakek cocot ya. Kelakuannya mbak omongnya mboten sami, ndak sama Bu, awas. Makanya fotokopimu ya. Kon niku sing ditiru anakmu ya kon duduk wong liya-liya wis. Lanjut 5 saja ya. Oh kurang 7 menit. Kian hari umurku kian bertambah. Maka jangan selalu anggap aku anak kecil. Terutama anak kelas 3 SMP, Bapak Ibu yang punya kelas 3 ya. Itu anak itu merasa gede. Ini, Nduk ini. Kau ini ibu loh, aku bisa SMP. Ojo dituru arek cilik, iya. Jadi bagaimana cara menasihatkan ini? Diajak bicara. Malam minggu, Nduk, malam minggu ayo. Go gawe masker ya ngene-ngene ayo nangan dia. No, ini jak tuku bakso 10.000, tapi jak ngomong di situ sebenarnya. Enak gitu ya kan. Jadi ojo arek didoktrin seperti anak kecil terus ya kan. Apa maneh Bu, kepala sekolah mbek guru ya. Gurune telat ngono. Diseneni ngono. Ibu kemarin telat, sekarang telat lagi. Ini. Mancane keturunannya telat semua ya. Nah aku tadi guru ngono jelani kepala sekolah tak lawan kepala sekolah ya kan. Memberi contoh. Ya, jangan anggap kecil ya Pak ya. Terutama anak kelas menurut siapa guru BP di sini? Guru BP ya. Pak, masa murohek ya, adolan, masa remaja. Arek SMP ku diwarai dikatakan anak kecil tidak mau, tapi dewasa belum. Ciri dewasa itu kan mandiri ya kan. Dituturi, gak gelem, tapi dewasa belum. Maga. Dan sukanya maaf ya Bapak Ibu di rumah ya yang punya anak kelas 3 SMP itu memang masa pemberontak dia. Masa merohek, anak perempuannya sedang ya identitas diri ya. Sudah balik lah ya. Itu biasanya melawannya luar biasa. Dan itu bisa direda dengan keteladanan tadi sebenarnya itu. Wes ojo kaken. Nasihat. Nah, saya dulu tuh anak saya yang itu kan saya itu ke Surabaya tanya. Turun naik mobil turun tanya-tanya. Gitu kok anak saya. Loh anak ayo takone ceramah coba ya. Saya tanya agak lama kan RT piro ngene jarene aku. Loh. Takon kok ceramah. Jadi anak itu gak seneng ceramahi. Gak seneng ceramahi. Wes guru-guru yang ngono gak ojo kakin ceramah nanti. Banyaklah praktek gitu kan ya. Guru bahasa Indonesia siapa? Ini bahasa Indonesia. Bu, iki muridku biyen iki ya. Misalnya begini ya. Siswa mampu membaca puisi. Ojo ngene, membaca puisi iyalah teknik gak begitu. Ayo. Beri contoh dulu. Nah, membaca puisi begini. Aku kalau sampai waktuku tidak mau beri contoh. Mari ayo kamu. Nek guru bahasa Indonesia gak bisa maca puisi. Ayo kabeh murid. Terus nyalano, kamu kurang begini, ekspresinya kurang begini.
Bu ibu sekarang saya enggak bisa. Kacau. Bu Nabila tertawa ini ya. Bu Nabila tertawa. Bu Nabila nanti jenengan saya beri hadiah ya. Hadiahnya Bu Nabila karena yang pertama tadi saya lihat. Namanya Nabila Ayu. Bu ya, menantu saya namanya Nabila Khairunisa, tapi lebih cantik menantu saya daripada semuanya. Sampen Ayu. Ayu ya. Nanti ini Bu, ini kelas berapa? Wali kelas berapa? 9A ya. Gini, diwakili. Nanti silakan ya pada Bu Nabila ya. Ini. Tak kena ya. Nah ya. Itu disoting. Bu ya. Nanti untuk Bu Nabila ya. Ini dari kenang-kenang dari orang hebat loh, Pak Muflik loh ya. Terima kasih. Loh hilang. Nah ya. Ini mewakili ya. Bu Nabila Ayu. Terima kasih ya. Iya, semoga anaknya siapa? Anaknya namanya? Anaknya. Loh ini ibunya. Oh, anaknya Nabila Ayu, ibunya namanya siapa? Bu Nabila ya, benar Bu Nabila. Ya, nanti hadiah Bu ya. Terima kasih, sip. Ya, terima kasih ya. Ini juga murid saya dulu. Sekarang kok subur kamu ya. Tandanya guru sini ini gajinya besar ya kan? Kurang 3 menit Pak ya. Kalau harus dibatasi saya ya. Terus lanjut nomor 6. Kalau bisa 7 ya, karena 14 ya. 7 aja nanti pertemuan lagi mungkin menjelang Ramadan atau apa ya. Saya ibu-ibu di rumah ya, saya ingin ketemu wajah jenengan sebenarnya. Mengapa saya ucapkan selamat karena jenengan mau menyekolahkan anak ke Mugaru ini. Selamat dunia akhirat sampean. Ya paling tidak, lo kira dasar agama. Katanya visinya tadi apa? Bertakwa, berkarya, berprestasi. Bertakwa, berkarya, berprestasi. Bertakwa, berkarya, berprestasi. Bertakwa itu segala urusan jadi segala selesai ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau anak-anak kita itu bertakwa, rezeki akan ditambah, semua kesulitan akan dimudahkan. Percayalah ibunya Nabila yang ayu. Wah. Lah tertawa sampai juga belum kawin ya, belum. Pak Agus belum juga. Belum punya itu, wali Pak. murid, ini gurunya banyak yang masih jomblo loh ya. Gak payu. Kasihan ya. Ayo lanjut sekarang ya. Wes. Biarkan aku mencoba, lalu beritahu aku bila salah. Nah ini biasanya arek enom itu kan mencoba-coba, utak-atik ya. Moro-moro bantal disuwai kabeh ya kan. Lobar ya. Jarnoe, ternyata ini anak ini membuat penelitian. Ya apa caranya nggak bantal toko duit misalnya. Anak kreatif itu Pak. Ikan anak kreatif ini. Oh jadi dipateni. Ini anak cerita suwe nih. Saya punya murid, waktu saya pernah jadi guru SMP Negeri 1 Porong ya. Ada namanya Agus. Agus ini, saya punya teman namanya Pak Yasid. Siapa guru seni? Guru seni ya? Itu ada menggambar. Nah, arek jenenge Agus itu ndablek Pak. Podo. Bambang Agus ya. Kepala sekolah, wis pokoknya ndablek iku ya. Cuma tadi kepala sekolah saya api ini ya. Sampai kata tawa terus. Nggak, memang saya ini menghibur sampean ya. Di saat corona seperti ini kok gono hiburan ya. Wes, Agus itu Pak Yasid itu ternyata kan guru gambar ya. Lah Agus itu kurang ajar Pak. Tapi ternyata anak kreatif Pak. Agus ini menggambar menggambar itu alfitranya perempuan dan itu kan jajar-jajar gitu ya bagus. Dan ininya gambarnya itu diletakkan di pinggir belakangnya punggungnya anak perempuan. Tentu saja anak perempuan yang satu wah gitu. Pak Yasid itu kemudian marah. Ada apa nak? Ini loh Pak kurang ajar. Agus gambar alat vitalnya perempuan. Gus gini. Nah ada namanya guru namanya Pak Mukhlas. Itu guru agama almarhum orang Tanggulangin itu ya. Karena melihat Agus kurang ajar, Agus tidak naik Pak. Karena
agama PPKN bahasa Indonesia harus di atas 6 ya, kalau 5 enggak naik. Enggak naik kelas 2 gitu ya. Suatu saat Pak Yasid itu ngerti, Gus sekarang kamu gambar lagi. Gambar lagi itu ternyata gambar ini Pak. Alpitanya perempuan dan di porong itu kan ada tangkis porong ya, yang sekarang dia ya. Tangkis porong itu tempatnya pelacur ya kan. Nah di situ sekarang kan sudah habis ya. Dihantam melumpur lah Pindo hancur semua ya kan ya. Kakek dosa ya kan. Agus itu sering ngintip orang yang itu Pak, orang dewasa itu. Jadi yang digambar, Pak ini kan aliran naturalis ya gitu ya. Yang apa realis dan naturalis itu ahlinya tuh, gambar kono-konoan itu ya gitu. Wis, Gus gini, ini ada lomba karikatur Jawa Pos di tingkat provinsi. Agus ikut Pak, Masya Allah, dia juara Pak. Juara 1 tingkat provinsi ahli karikatur ya. Pak Yasid menangkap ini. Wah anak ini punya bakat ini gambar. Nah kemudian saya waktu itu masih jadi guru ya, saya antar ke Jawa Pos sana juara karikatur Pak. Sekarang Agus itu jadi arsitek lulusan ITS Pak, soge. Tahu gak munggah gara-gara? Jangan marahi aku, tapi beri jalan keluar. Didis gak munggah, tapi ternyata anak ini kreatif tidak punya jalan keluarnya ini loh. Nek ngono kan gambar masjid, gambar apa ngono loh ya. Ngono loh ya guru-guru, orang tua. Nah. Gus, iku salah nak ya. Iku nek ngene iku Gus kan gambar ngene ya. Dia mencoba. Nek arek cilik gak mencoba, iku arek remek. Sampai anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Masya Allah Pak, kadang-kadang wajah ditublek jarno ae. Kreatif. Ditublek-blek marang arek dilebokno kamar dikunci. Jarno cekapok. Suami istri goblok yang ngene iki kan. Siapa sih anak TK? Anak TK itu suka ini, apa? Mencoreng. Bojone iku gak ngerti pendidikan ya. Riyo kurang sak minggu iku wis dicet-cete duweke oleh utang koperasi ya. Teko bapak ini muring-muring. Bojone diseneni. Kok ini gak ndelok ta? Iki tas dicet iku lho. Arek dicewer. Cret. Kok niku kurang ajar ini. Wah macam-macam Pak. Itu namanya dia mencoba tapi tidak di. Nah, gimana kalau ada anak begitu? Biarkan terus diapakan? Dibiarkan tapi diarahkan. Aduh sayang, bagus ya. Kamu ahli melukis nak ya. Tapi besok belikan papan nanti dengan spidol. Kamu enggak boleh sini. Oh ya sayang. Dia tidak sakit hati tapi malah diberi jalan. Ini kita di wong tua sing tegas. Wong tua tegas. Karena orang tua saya juga punya orang tua dan istri saya tuh super cerewet. Kau niku Dik gak tahu kuliah pendidikan tak kau niku ya. Cek. Nek diprotes anake, ibu iso gak iso ngomong. Apa? Sing tak omong ini kan kegiatan sehari-hari di rumah sebenarnya. Wis terakhir 7 Mas. Ada 14 Pak. Jangan ungkit-ungkit kesalahanku. Kok niku biyen. Aku lho saiki wis tobat, Bu. Kok diungkit-ungkit ae. Jangan ya, ungkit-ungkit. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam pembunuh sebenarnya. Bahkan membunuh orang wanita yang Tapi begitu masuk Islam, dia menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin anak kita atau kita sendiri tidak salah. Tapi setelah salah diingatkan dan tobat ya terima. Ojo tidak gitu. Yang ini iki kon biyen kok iki saiki ngene ya. Apa maning ngene ya? Iki masih kelas 3. Tapi biyen ono terus adikne maneng ya. Kon niku ya. Adikmu biyen emasmu sekolah kiri ya ngono telat ae. Saiki kon ngene. Iki adikmu yo ngene. Kon ini turunane telat bae ya. Mari ngono, arek ngomong nang bapak ibuke ngomong, "Bu, jarene aku turunane telat ya." Gak ada diatur. Mulai bapak ibu dia datang ke sini ngelabrak guru. Aku ndelok di guru wali kelas 9A. Bu, memang anak saya telat, tapi jangan ungkit-ungkit saya. Tujuannya anak saya
dablek, nakal, bodoh. Saya sekolah di sini supaya pintar, supaya disiplin itu. Lah nek sampean oke ini anakku nakal sampean lolono tok, adek ungkit-ungkit kesalahanku, kesalahan masih biyen. Lerene Bu jadi guru gitu. Gampang nyalano kesalahan itu ya. Nah, jangan ungkit-ungkit. Kita sendiri diungkit-ungkit ya. Ya, biasanya begitu ya. Baik Bapak Ibu, ini ada Pak Fahmi, ada Pak Siswoyo, Pak Velsia. Ini nama orang anaknya tadi. Nama anaknya. Romeo ya. Ini Kurniawan ini siapa? Pak Hari, Pak Wawan. Pak Wawan, Budi Sri Utami. Budi ya. Sri Utami wali siswa. Wali siswa, lihat dulu ya. Wali siswa yang hebat, orang tua yang hebat. Jadilah orang tua yang hebat pada anak-anak di zaman era milenial. Karena anak sekarang tidak sama dengan anak pada jenengan biyen. Sampai misalnya ini ya, arek kelas 1 SMP njaluk sepeda motor. Sampeyan mesti muring-muring. Kok niku ya gak kaya ibu bapak biyen. Ayo bapak biyen niku sekolah 3 kilo itu sepeda pancal. Saiki kok niku njaluk sepeda motor. Apa kata anak? Iku lah biyen. Nah iki. Iku lah biyen. Ya biyen iku lho, jangankan HP ya kan. Tulinane iku apa ya kan? Lah saiki ini ana arek-arek gak oleh nyekel HP ya wis ketinggalan zaman ta. Cuma isine HP diarahkan kan begitu. HP ini kebutuhan saiki. Bahkan lebih penting daripada istri kan. Budal, HP gak kegowo, balik Pak. Budal, bojo gak gowo, babah. Bener gak? Bener. Lah saya kini HP-nya ini ya ini karena anak-anak sudah terlanjur ini kok HP-nya nah itu diarahkan ya. Tidak bisa kita menghindari ini ya. Didiklah anakmu seperti didiklah anakmu karena sesuai dengan zamannya. Karena zamannya anakmu dengan kamu tidak sama. Itulah akhir dari ini, ada 7 lagi. Insya Allah mungkin bulan depan kalau diberi umur panjang. Sekarang saya beri ya. Tepuk tangan dulu ya. SMP Mugaru is the best. SMP Mugaru is the best. SMP Mugaru is the best. Kalau orang tua hebat gitu ya. Orang tua SMP Mugaru hebat. Orang tua SMP Mugaru hebat. Hebat. Tepuk tangan ya. Baik, sekarang terima kasih hebat ya. Bapak Muflih Hashim atas ya. penyampaiannya tadi. Sebenarnya ini masih ada 7 poin lagi yang akan disampaikan, namun karena waktu yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa melanjutkan lagi apa yang dipaparkan lagi. Untuk itu saatnya sekarang kita mengikuti sesi tanya jawab bagi wali siswa ataupun Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin bertanya, yang ingin mungkin ada opini, kami persilakan. Bisa bertanya lewat via kolom chat ataupun langsung video call. Kami persilakan. Sekali lagi kami tawarkan kepada Bapak Ibu wali siswa yang ingin bertanya kepada beliau, kami persilahkan. Oke, silakan. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Muflih Hashim. Seandainya anak-anak itu mempunyai pilihan sekolah yang beda dengan orang tua. Orang tua itu pengennya itu dia itu menjadi A misalnya. Tetapi anak ini kok punya pilihan B misalnya. Nah, itu cara yang paling bijaksana untuk mengatasi itu seperti apa? Oke, terima kasih. Silakan langsung saja Bapak. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Pilihan berbeda antara orang tua dan anak. Jangan pilihan sekolah, termasuk pilihan jodoh. Bagaimana ini sikap orang tua menghadapi ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, asalkan pilihan anak ini tidak menyimpang dari agama, orang tua harus mendukung. Karena ternyata anak itu punya passion, punya sendiri, karakter sendiri, punya cita sendiri. Jangan memaksakan kehendak ini. Dan Allah sudah menciptakan manusia itu punya kekhususan itu ya. Saya beri contoh ya, ada seorang, saya pernah jadi guru semamda itu, saya punya namanya murid Dian Pak. Orang tuanya, Dian itu pinter. Orang tuanya kaya, orang BRI dan ingin anaknya
menjadi dokter, Fakultas Kedokteran UNER. Tapi anaknya aneh, dia minta ke Fakultas Sastra UGM, sastra. Sastra itu ya mungkin buat novel, cerpen, puisi dan sebagainya itu. Orang tuanya marah Pak, marah. Kon dadi apa kon? Pokoknya ibu bapak kepingin kon dadi dokter, titik. Ini gak dokter di UNER gak masuk, di mana yang swasta kan banyak ya. Yang swasta pokoknya bayar kan bisa ya, waktu itu ya 10 tahun yang lalu itu ya. Saya datang, anak itu curhat ke Pak Muflik, Pak saya tidak dipaksa, saya mau dijadikan dokter Pak. Saya suka dokter itu orang begini yang ini. Tapi saya ini ingin mengembangkan bakat minat saya itu di bidang sastra ya. Kebetulan Pak Muflik kan guru bahasa dan sastra ya. Itu saya kemudian, Dian, kamu yakinkan pada bapak ibumu karena sudah SMA ya bapak ibu bahwa semua profesi itu mulia di depan Allah asal tidak menyimpang dari agama tadi ya kan ya. Jangan dikira misalnya hanya karena hanya dokter yang bisa hidup enak ya kan. Tapi ternyata sastrawan juga bisa enak ya kan. MH Ainun Najib, ada siapa lagi yang sastrawan hebat itu ya. Itu bisa menjadi miliarder gitu kan. Tadi penyanyi Inul Dartas ya. Keinginannya jadi penyanyi kan, bapaknya ingin jadi, hampir semua orang itu jadi dokter atau pengusaha begitu ya. Ya, tapi anaknya, akhirnya terpaksa Dian ini saya antar ke rumah ya. Saya antar, Yan, saya temukan pada orang tuamu. Bapak ibunya di Candi, ya, saya sampaikan Pak, kalau anak ini dipaksa masuk kedokteran, dia masuk, tapi nanti akhirnya gagal Pak. Karena keinginan dia, minat bakatnya, kompetensinya tidak di situ. Dan Allah menciptakan dia itu menjadi sastrawan. Siapa tahu nanti jadi sastrawan hebat ya, dan dia menjadi terkenal dan bisa menjadi pendakwah dengan sastra ya kan. Wis Pak. Kemudian saya beri contoh kepada orang tua itu. Ternyata Pak, di Prambon itu ada seorang dokter, lulus dokter. Begitu di wisuda Pak, ijazahnya itu diberikan pada orang tuanya. Ayah, ibu, ini ijazah dokter yang bapak ibu inginkan. Tapi karena saya tidak butuh ini, saya robek, krak gitu. Sok orang tuanya itu. Tidak ada artinya ini kan dia kan. Ini karena dipaksa oleh orang tua. Asalkan ya minat bakatnya anak tadi tidak, misalnya cita-cita jadi pencuri ya jangan ya. Kalau pencuri hati tidak apa-apa. Pencuri hati tidak apa-apa ya kan. Jadi bagaimana sikap orang tua Pak kalau anaknya itu gak cocok ya kan. Saya dua-duanya enggak cocok Pak, anak saya itu ya. Kon jadi guru aja jadi guru. Wah berdebat Pak, saya dan istri saya itu wis dari guru gue enak ya orangnya begini. Ini kon katanya pinter jadi guru olahraga, kamu yang no Taiwan jadi guru matematika ya, sing masih. Olahraga kan, tapi karena kalau enggak sehat kan enggak bisa pinter. Lebih penting olahraga ya kan. Wis, apa kata anak saya Pak? Moh ya, gak tadi guru aku, apa? Guru gak soge. Hei, kon ini ayahmu kan guru, saya gak soge sembarang punya. Iya tapi soge ini suwe. Hari ini ya. Akhirnya, lah kau saya kijuran di yang itu fakultas akuntansi ya. Yang kakaknya itu akuntansi, yang adiknya itu teknik elektro, S1, S2, S3 teknik elektro ya sampai sekarang itu ya. Tapi itu kehendak anak, saya biarkan saja termasuk memilih jodoh. Arek saiki ayo nih Pak Nurmo ya. Bagaimana menentukan pilihan kalau anaknya memilih A, ibunya memilih B? Mantu guru, mantu pengusaha. Enak mantu guru aku jadi ngono ya. Kecuali gampang atur-aturan nih guru ya. Pak, jadi harus bijaksana menyikapi apa ya perbedaan pilihan hidup, pilihan sekolah, bahkan pilihan keluarga ya kan. Terima kasih Pak Nur ya, monggo. Terima kasih. Berikutnya mungkin saya buka satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan dari wali siswa. Ini. Kalau dari wali siswa aja. Dari wali siswa, silahkan. Mungkin yang dihadapi sehari-hari di rumah. Ya. Mungkin ada problematika dengan anak di rumah, ya. Bisa dipertanyakan. Kami persilakan, masih ada waktu. Satu lagi penanya dari wali siswa, kami persilakan. Bisa lewat kolom chat. Bagaimana Bapak Ibu wali siswa? Ini beliaunya masih di sini.
Jadi sungguh sayang sekali kalau tidak ada pertanyaan, mungkin butuh pencerahan. Nah, kalau tidak ada mungkin Ini seperti ini ya Bapak, ini. Dari Bu Dian atau Arya Nursetyo kelas 7C. Kalau anak introvert seperti apa nggih cara mendidiknya? Nah, Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Wah, bagus ini ya 7C ya. Introvert itu gak gelem kumpul wong liyane meneng ya. Bapak Ibu Bu Dian ini mungkin sarjana apa ya? Memang begini, orang tua itu sebaiknya, jadi parenting itu penting. Jadi kuliah tidak hanya di mana, tidak ada di kampus saja, tapi kuliah untuk menjadi guru bagi anak-anaknya itu penting ya. Ada ekstrovert, ada introvert, ada macam-macam ya. Tadi sebenarnya ada 8 kecerdasan manusia itu ya. Kecerdasan ya, misalnya kalau kecerdasan matematik ya, itu anak cenderung matematika. Kalau bahasa IPS itu tidak suka ya. Ada kecerdasan visual ya, itu kalau diterangkan itu harus ada gambar ya. Kemudian ada yang agak sulit itu introvert ya, menutup diri, kemudian mengurung, cenderung kayak egois dan sebagainya itu ya. Nah, karena ini karakter ya, watak itu. Karena karakter watak itu dari Allah, maka orang tua harus bisa mengubah ini secara pelan-pelan, mengikuti Mbak, Bu Ibu ya, kemauannya. Jadi yang pertama yang dilakukan orang tua adalah super sabar dulu menghadapi anak ini gak sabar, jengkel gitu ya. Iya kan? Tadi saya cerita anak saya yang pertama itu introvert banget tadi. Coba dengan saya orang tuanya sampai dia sudah punya anak 1, saya punya cucu 2 ya. Itu sudah umur 30 tuh. Iku nek opo-opo lewat WA coba, Bu. Kan mestinya ya aku butuh ngene wong aku ya sabar ya guyon ngene. Tapi enggak ngerti ya. Ternyata dengan teman kerjanya, dengan istrinya juga pendiam ya. Nah, untuk menghadapi begini, orang yang ada di sekitar itu bapak ibunya harus super sabar dulu. Kalau enggak sabar, ditakoni bidek. Nah, ini bahaya. Yang pertama sabar, Bu ya. Yang kedua mengikuti ini ya. Kalau perlu konsultasi pada psikolog. Kalau perlu ya kan ya. Bagaimana menaklukkan anak yang seperti ini? Karena kalau tidak nanti akhirnya gampang patah, Pak. Gampang gampang motong ini ya. Iya, arek menang itu. Enak asik ngake omongin ini lho ya. Aja gampang gitu ya. Teksek tapi ini meneng kan ya repot ya. Oh nah guru kira sing meneng kan ya. Gak ngerti karepe. Anak kon iki lho wis ngene ya. Iki yo kon iku njaluk celana jin ta apa introvert ya. Kon ku tapi kelas 7 Mas Yan ya. Tapi anak itu masih bisa berubah Ibu ya. Jangan khawatir masih bisa berubah sampai kalau tidak salah umur 20 ke atas itu ya. Kalau masih SMP itu masih bisa berubah introvert menjadi ekstrovert. Jadi anak yang terbuka. Nah, yang kedua, anak ini dianjurkan untuk sering-seringan bergaul dengan teman yang lainnya. Kalau tidak menjadi anak yang tadi introvert tadi atau menjadi anak yang kalau anak sekarang itu kuper. Padahal kalau zaman tes di perusahaan di mana-mana itu mau dites tentang bagaimana komunikasi dengan orang lain. Tapi bisa Ibu, bisa yakin ya saya mana itu bisa. Kalau nanti perlu, kalau sudah masuk ya, insya Allah bulan Juli katanya Pak Jokowi kalau nanti sudah divaksin Menteri Mendikbud, Juli tahun ajaran baru itu anak-anak bisa masuk ya. Nanti kalau masuk Bapak Ibu saya bisa ketemu dengan siapa tadi Iskak apa? anaknya. Tapi bisa juga dengan ibunya, bapak ibunya dengan ini ya. Karena nanti ini saya harus nyambungkan ya. Oh, karepe anak ngene, karepe bapak ngene ya dia. Dan terakhir jangan lupa berdoa ya. Doa orang tua itu sangat mandi seperti itu geni katanya ya. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini ya. Ojo sampai ini sebenarnya ada ke-8 sampai itu ada, Pak. Wong tua itu ojo ngomong sing anu apa. Elek-elek. Omongane wong tua itu mandi banget ya. Wedhus iku ya dadi wedhus temen. Kelakuane kaya wedhus. Oh, dituturi bolak-balik bedes. Sehingga dulu ada cerita maling kondang apa ya itu. Yang akhirnya jadi apa itu?
bajul apa itu dari apa ya? Kalau anak sulit disuruh sholat gara-gara HP-an terus. Kayak podo anakku sampean iki ya kan ya. Bu Fortawa ya. Bapak Ibu, tadi saya jelaskan pengaruh HP luar biasa. Tidak mungkin HP itu bisa dilepaskan dari kehidupan anak-anak. Nah, bagaimana kalau anak HP yang ini tapi sholatnya aras-arasen. Apa langsung HP ini Joko langsung dibanting? Jangan. Jangan ya. Ini tadi saya beri contoh. Memberi contoh ya. Memberi contoh bahwa sekitar adzan, sekitar sholat itu sampai sendiri orang tuanya jangan sampai pegang HP. Kadang-kadang saya itu loh ya, tidur, durung apa-apa wes Joko HP. Mau berangkat HP tidak bisa dilepas ya kan? Tidak bukuri saya sendiri itu loh. Kadang-kadang durung sembang subuh itu tak buka deh. Ono WA apa iki, grup apa ya kan? Iya kan? Nah, kalau anak kita seperti itu, maka ibu harus pelan-pelan ojo sampai dalam hati itu dendam atau marah ya. Mungkin ya dibisiki di apa secara terus menerus ya. Jika anak itu sudah tidak bisa lepas dari HP sama sekali, maka tadi doa ya. Doa malam hari, doa setelah sholat itu, ya Allah sebut aja nama anak saya. Anak saya ini Faris, ya Allah Dian ini kok tidak bisa lepas dari HP ya. Jangankan anak yang kelas 1, ini kelas 1 ya, kelas 7 ya. Itu tadi saya ceritakan, anak umur 2 tahun sekarang itu sudah gini loh. Dan ini kayak gini, cucu saya namanya Syafa itu ya. Nek nangis apa, aku tak selalu YouTube ngono. Mamanya tak seneni, namanya mantu satu Nabila, Bil. Anu mojo ngono. Lah terus pundi ya wong niki mboten ngeten ya HP terus ngene ya. Iki kok ketagihan bahaya loh. Banyak ada yang menurut penelitian bisa merusak mental ya. Caranya gimana? Nah, ibu bisa cara ini ya. Sering diajak karena cucu saya itu rumahnya berbeda di perumahan, saya di kampung ya. Saya ajak ke rumah. Terus ya saya ajak dulinannya kayak surung-surungan apa. Lupa sudah. Jadi kalau di rumah saya 1 hari itu dia tidak pakai HP sekali. Tapi begitu masuk mamanya lagi HP karena dia nangis. Kalau sudah diberi HP nangis. Nah, seperti anaknya ibu ini. Nah, caranya di selemurno, bahasa Jawa di selemurno ya kan ya. Terakhir from Adinda Everyone. Bagaimana menghadapi anak yang merasa minder? Masya Allah. Ini harapanku sebenarnya Pak. Minder itu bagian dari Pak. Ya kadang-kadang itu karakter, tapi sekarang tidak. Sebenarnya minder itu kadang-kadang karena situasi, kondisi ya. Karena mungkin ya semenjak kecil itu dimarahi terus tadi. Itu anaknya agak minder. Atau diolok-olok oleh temannya terus. Atau apa, itu banyak penyebabnya anak minder ini ya. Nah, anak minder ada 2. Yang pertama itu dipuji atau malah dijatuhkan. Sering dipuji. Kamu bisa nak, kamu bisa. Seperti tadi kan saya memuji ini ya. Murid sini itu bisa masuk ini, bisa ini, keluar negeri sebagainya. Itu kan saya memuji itu ya dia. Jadi Le atau Nduk, kamu bisa. Bu aku gak mampu aku. Bahkan ada anak yang sudah masuk SMA negeri favorit mundur karena temannya anak wong soge, pinter-pinter dia anak wong gak duit terus ini. Untuk menjadi orang sukses tidak harus seperti dia kaya. Kamu harus bisa mengalahkan dia. Kamu harus. Jadi omongannya bapak ibu itu yang penting. Omongan itu. Omongan ini itu terhadap pikiran. Tapi nek wis ibuke dhewe kon gak iso anakmu. Jarene bapak ibu dari suami istri, gak iso Dek. Anakmu ki lho wis goblok kok dhewe aku mbek goblok. Kon iki lho goblok biar ketemu aku ini gak iso. Bahaya. Wis ada ngomong gak iso. Bisa. Panggil anaknya. Le, kon katane ngene ya. Mari sekolah Muhammad Dewa tambah minder kon ya. Kon iki sejane ya kemampuannya itu begini. Jadi motivasi omongan itu penting ya. Kon sakjane ngono iso lho. Ini tak delok kon iki ya. Gak goblok-goblok amat lho kon. Mata-mata 7 iso jadi 9 kon. Dan tidak harus misalnya diberi contoh ya. Hampir semua orang sukses di Indonesia itu banyak yang dari keluarga miskin karena dia miskin misalnya. Lihat Dahlan Iskan. Bahkan tidak semua orang yang sukses itu keluaran dari Amerika atau keluar dari universitas negeri atau SMA negeri. Itu banyak yang dari swasta. Ini begini, ini contohnya ini. Jadi banyak membangkitkan semangat untuk anak minder itu.
Makanya orang tuanya harus banyak belajar ini karena motivasi dari orang tua itu penting. Ya, orang tua itu kan apa tadi ya, kacang gak ninggal lanjaran ya. Gak iso. Kalau perlu apa cerita-cerita tentang orang sukses itu ya, supaya dia bagai. Saya yakin ibu yang minder-minder bisa kok ya. Cuma syaratnya sabar tadi. Sabar karena untuk mendidik anak minder jadi hebat itu gak saja saknyet ngono ya kan. Yang HP-nya hilang ya kan. Ya bukan hilang tapi dikurangi dan sebagainya tadi itu. Itu gak saja saknyet gitu. Perlu kesabaran. Oleh karena itu mungkin gini ibu-ibu ya, bapak-bapak di rumah itu ada 3 kata-kata saya ITS. Jadi orang tahu ITS. I ikhlas, T tawakal, S sabar. Nek wis berusaha segala kemudian tawakal, bermunajat kepada Allah ya. Bapak Ibu masih bersyukur. Saya tanya, apakah ada yang anaknya itu maaf ya, ABK, anak berkebutuhan khusus? Enggak ada kan ya? Di sini ada ABK ada ya. Apakah ada yang inklusi ya, anak yang punya kelainan-kelainan? Masya Allah, kalau Bapak Ibu bersyukurlah. Kalau diganjar anak kita itu menjadi anak-anak yang punya kelainan atau ya misalnya autis, tunarungu, tunanetra. Bayangkan Bapak Ibu ada seorang anak namanya Najah itu TK sudah hafal 30 juz, buta. Anak Bapak Ibu ini normal semua dia. Itu karena kesabaran, kehebatan orang tua, hebat orang tua. Najah ya, yang pernah di televisi di RCTI itu ya. Saya nangis itu ya. Bahkan almarhum Syekh Ali Jabir itu kan memberi itu ya. Jadi anak-anak yang maaf ya buta mata tapi tidak buta hati. Hafal 30 juz. Sementara yang gini-gini ali bengong ora iso ya kan. Itu karena kehebatan orang tua. Terus ditanya waktu itu di televisi, bagaimana ibu bisa mendidik anak buta tapi bisa hafal Al-Quran? Caranya ternyata ini, setiap ke pasar atau ke toko itu beli itu apa kaset. Kasetnya kemudian diperdengarkan kepada anaknya itu, terus ditiru ya. Karena biasanya anak buta itu pendengarnya sangat tajam. Kalau orang tuanya tidak sabar, dia akan ngersul anak Gusti Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan aku anak yang buta ya Allah? Kok tetangga-tetangga itu normal semua. Jadi mengeluh tidak ada gunanya. Apapun yang diberikan kita, anak-anak kita itu anugerah, Bu, tidak ada bencana. Saya itu karena saya ini kepala sekolah inklusi di SMP 4 Porong itu. SMP 4 Sidoarjo ya. Kalau SMP Negeri 1 Porong. Jadi itu saya pernah menghadapi anak yang tuna-tuna itu ya. Tuna grahita, tuna rungu, tuna ini. Saya harus sabar, guru-guru saya sabar, orang tuanya super sabar ya. Saya punya namanya ahli itu, anaknya pejabat ya, saya tidak sebutkan ya. Anaknya pejabat di Sidoarjo itu ternyata punya ininya itu Pak, rendah pokoknya, IQ lemot ya, slow learner namanya ya. Anaknya pejabat. Kemudian apa itu kekurangan darah putih apa ini ya? Apa anemia apa tuh? Iya, leukemia ya. Itu Masya Allah Pak, orang tuanya itu di sekolah anak SMP karena pejabat, SMP Negeri 5 ditolak, ini ditolak semua. Tidak bisa Pak anak sampai begini. Di SMP 4 malah saya terima. Nah, di SMP 4 itu saya terima karena anaknya ini memang di sana mendidik anak-anak yang punya kelainan ya kan. ABK, anak berkebutuhan khusus. Kalau nanti ada di sini terima aja ya. Karena itu pahalanya besar ya. Akhirnya namanya Samsul ya. Samsul ini ternyata punya bakat melukis Pak. Melukis dan bapak ibunya tuh sabar, bapaknya pejabat, orang nomor 2 di Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang sudah pensiun ya. Ibunya seorang perawat ya. Itu curhat kepada saya, bisa Pak anak jenengan ini. Nah bapaknya itu kan soge ya, nekakno guru ini, lukis, karena dia ngerti lukis. Lukisannya tuh Pak, dinyeng 2 juta Pak, siji lukisan. Berarti dia bisa hidup dari, tapi matematika, Pak gak iso. Tapi dia diberi kelebihan oleh Allah melukis. Ini karena kesabaran orang tua, nek gak, aku itu pejabat ini, tak buai kan banyak. Orang tua membuang anaknya sendiri, bahkan membunuh anaknya yang belum, itu kan aborsi kan. Malu karena punya anak begini. Semua anak yang diberikan kepada Allah kita anugerah. Yang harus kita terima dengan senang hati, ikhlas, tawakal dan sabar. Mari kita tepuk tangan untuk SMP Mugaru. Orang tua hebat. Orang tua hebat. Bapak Ibu, nanti kalau nanti boleh daring ya.
boleh tatap muka. Saya ingin ketemu wali murid terutama yang kelas 9 ya. Kelas 9 yang mau lulus ini. Ingin saya bekali jenengan supaya anak jenengan menjadi anak soleh. Anak soleh inilah yang akan mengantarkan Bapak Ibu ke surga. Bukan harta, bukan benda ya. Bukankah wawaladun solihun yada'ula. Anak soleh yang mampu mendoakan Bapak Ibu semua. Anak soleh mendoakan Bapak Ibu semua itu hanya anak yang punya agama, yang dididik sekolah-sekolah agama. Tepuk tangan SMP Mugaru ya. Terima kasih Pak. Masih ada 7 saya simpan ya. 7 tip ya untuk praktek menjadi orang tua hebat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya memang ini saya buat ya supaya suasananya tuh gembira, senang. Kalau ada yang dengan humor-humor tadi ada yang tersinggung, saya tidak ingin menyinggung loh ya, tersinggung sendilah enggak apa-apa ya. Tapi saya mohon maaf karena mungkin itu yang saya berikan untuk memotivasi guru-guru dan orang tua yang ada di sana. Dan untuk anak-anak mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang hebat juga, yang bisa mengangkat derajat orang tuamu ya. Yang bisa memasukkan orang tuamu ke surga ya, kamu ini anak sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan juga Bapak Muflih Hasim, saya ucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kayaknya kita sudah berada di penghujung acara. Di sini kami sebagai pembawa acara dan mewakili tim kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa yang berpartisipasi pada acara ini dan juga Bapak Ibu yang ada di sekolah dan juga Bapak Muflih. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu ya. Saya tak ngomong dengan guru sebentar ya.